Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah The Science to be Debt Free, di mana ini saya akan berbagi pengetahuan, saya akan berbagi pengalaman, ilmu yang sudah dipraktekkan oleh ribuan bahkan mungkin ratusan ribu orang untuk bisa lunas utang. Banyak sekali orang itu untuk lunas utang itu hanya menunggu keajaiban. Ya, siapa tahu dapat rezeki nomplok, siapa tahu dapat ya apa warisan, siapa tahu dapat pemberian, dapat hadiah atau keajaiban-keajaiban yang lain. Ini adalah sebuah strategi atau cara yang paling lemah, di mana sebenarnya secara ilmu pengetahuan ada strategi, ada cara perhitungan ilmiah bagaimana caranya kita itu bisa segera melunasi hutang dengan jauh lebih cepat secara ilmiah. Nah, ini yang paling banyak orang tidak tahu. Sehingga ketika mereka mau melunasi hutang, mereka pontang-panting tidak karu-karuan, dan biasanya strategi yang mereka ketahui paling banyak adalah jual aset. Ya, kalau asetnya cukup gitu ya, dan menjual aset itu bukanlah sebuah perkara yang mudah, karena yang namanya menjual aset itu memiliki risiko itu ya, memiliki risiko baik risiko ekonomi maupun risiko sosial. Oke, kawan-kawan, sebenarnya ada banyak sekali yang bisa saya bahas ya tentang strategi lunas utang, khususnya adalah bagian teknisnya. Cuma pada kesempatan kali ini saya akan bagikan ilmunya bagaimana menggunakan teknik snowball. Nah, teknik snowball sendiri itu adalah sebuah teknik, kalau dari artinya saja ya, snowball. Snowball berarti bola salju. Tahu kan kawan-kawan apa yang membuat berbeda dari bola salju itu? Yaitu bola salju, yaitu sebuah butiran salju yang turun dari gunung. Ketika dia itu butiran ini kecil, lama-lama bola ini semakin besar dan sangat besar. Ini mengambil filosofinya snowball, teknik ini adalah seperti itu, yaitu dengan dana yang kecil, dana yang kita alokasikan kecil, kita bisa selesaikan persoalan yang besar. Ini jadi teknik snowball ini kawan-kawan ini akan jauh lebih efektif ya untuk mempercepat dan untuk menyelesaikan permasalahan utang yang lebih dari satu tempat. Bisa di 2 tempat, bisa di 10 tempat itu ya, atau 5 tempat dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena biasanya orang memang punya utang lebih dari satu. Oke, selain itu dengan metode ini sangat dramatis, di mana mampu menyelesaikan persoalan utang ini dengan sangat cepat, sehingga apa? Sehingga mampu memotong terutama adalah jangka waktu dan pembiayaan yang lebih seandainya hanya mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh perbankan atau oleh lembaga keuangan. Nah, ketika kita menggunakan teknik snowball ini, maka ketika katakanlah kita punya KPR 10 tahun, dengan teknik snowball ini nanti bisa jadi kita setting menjadi hanya 4 tahun saja selesai. Punya utang di bank 5 tahun bisa kita setting hanya dalam 2 tahun selesai. Itu bisa dengan cara seperti itu. Ini adalah ilmu pengetahuannya, ada tekniknya, ada ilmunya yang saya yakin tidak akan pernah diajarkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, dan bahkan di dalam seminar-seminar bisnis pun strategi yang ilmiah seperti ini jarang sekali untuk disampaikan. Tetapi yang perlu diingat ya kawan-kawan, disclaimernya adalah teknik snowball ini tidak 100% menjamin pasti Anda akan berhasil. Karena apa? Karena di sini ada kuncinya. Kuncinya apa? Yang pertama adalah komitmen pada target dana snowball. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah komitmen pada jadwal pembayaran yang sudah dibuat oleh software snowball yang akan saya sajikan. Ini jadi ada komitmennya. Tanpa komitmen ini maka tidak akan pernah berhasil. Dan dari software yang nanti akan saya tunjukkan itu keakuratannya tergantung dari Anda memasukkan data.
Ini jadi ketika data yang Anda masukkan semakin akurat, maka kemampuan analisis dari software yang saya siapkan itu akan semakin akurat. Oke, langsung saja ya. Saya tunjukkan dulu ada contoh kasus ya, contoh kasus, baru nanti saya tunjukkan di softwarenya. Sebagai contoh kasus di sini ya, ini ada 4 utang di sini. Nah, ini ada 4 utang di sini. Ini yang sudah saya buat screenshotnya biar lebih mudah untuk kawan-kawan. Berikut contoh, misalkan ada orang memiliki hutang di 4 tempat. Di koperasi 5 juta, di bank 1 16 juta, di sepeda motor 15 juta, di bank 2 75 juta. Katakanlah seperti ini. Ini adalah jumlah pinjamannya, sejumlah adalah 111 juta. Bunganya ini adalah bunganya setiap per tahun, itu ya, yang dimasukkan adalah bunga per tahun. Ini adalah cicilan setiap bulan yang dikeluarkan. Nah, ini ada urutan untuk penyelesaian. Ini ya, kalau bunga ini hanya untuk informasi saja bahwa dari cicilan 380.000 itu bunganya 150.000. Cicilan 650.000 itu bunganya 320.000. Ini hanya sebagai informasi saja. Oke, berarti ketika seseorang ini memiliki 4 hutang ini, setiap bulan dia harus menanggung biaya angsuran, ini ya, menanggung biaya angsuran sebesar 5.250.000 per bulan. Nah, ini dengan dengan dana snowballnya 0 itu ya, maka alias jadwal mengikuti perbankan itu ya, dengan pelunasan secara normal itu. Maka utang pertama akan selesai dalam 17 bulan, utang kedua 35 bulan, ketiga 26 bulan, dan keempat 35 bulan. Ini baru akan selesainya dengan total pembayaran 57.749.640,32 rupiah. Ini adalah perhitungan kalau no snowball, kalau tidak menggunakan teknik ini. Nah, terus bagaimana? Ini ya, otomatis dengan strategi seperti ini, cara biasa ini, maka utang itu memang akan lunas, tapi butuh waktu yang lama, capek, dan keluar uangnya jauh lebih banyak itu. Nah, terus bagaimana caranya agar pelunasan ini bisa lebih cepat? Ini ya, nanti kita menggunakan software ini, snowball ini, dimana nanti kita ini ya, hanya dengan memasukkan di sini ada dana snowball. Katakanlah tadinya setiap bulan dia mengeluarkan uang untuk angsuran itu adalah 5.250.000. Maka setiap bulan ketika dia biasa mengeluarkan 5.250.000 harus dibuat komitmen mulai saat ini bahwa pengeluarannya setiap bulan bukan 5.250.000 melainkan adalah 5.700.000. Semakin besar semakin bagus. Ini berarti ada kelebihan dana 450.000 ya. Ya. Dana 450.000 inilah yang nanti akan disimpan di dalam bank atau dicicilkan langsung sebagai angsuran. Nanti akan saya tunjukkan biar lebih mudah. Kemudian kita pakai di sini adalah snowball. Ini bisa diklik, nanti saya tunjukkan. Ini kita lihat dulu gambarnya ya. Snowball dari angka terkecil terlebih dahulu. Maka bisa dilihat di sini ketika dengan adanya Rp450.000 dana yang kita alokasikan setiap bulan, kemudian utang yang tadinya katakanlah ini yang sebelumnya ya, di sini ya, yang sebelumnya utang pertama harus selesai dalam 17 bulan, bisa selesai hanya dalam 7 bulan. Utang kedua yang harusnya 35 bulan bisa selesai dalam 15 bulan. Utang ketiga yang harusnya 26 bulan bisa selesai dalam 20 bulan. Utang ketiga yang 35 bulan bisa selesai dalam 29 bulan. Jadi jauh lebih cepat penyelesaiannya. Kemudian secara pembayaran juga jauh lebih hemat.
ini akan terjadi penghematan. Kalau mengikuti jadwal dari Snowball akan terjadi penghematan sebesar Rp8.145.000. Oke. Untuk cara penggunaannya bagaimana? Ini mungkin kawan-kawan masih bingung. Akan saya tunjukkan langsung dengan softwarenya. Itu ya, langsung dengan softwarenya akan saya tunjukkan. Ini silahkan diisikan dulu nanti di sini ya, kawan-kawan. Untuk tanggal, katakanlah tanggal untuk satu tempo. Itu ya, ini tadi ya yang sudah saya bahas. Kalau bingung, ini cukup diarahkan ke sini mouse-nya. Ini nanti akan menunjukkan keterangan, jadi nggak usah bingung. Ini akan ada keterangannya. Ini, itu ya. Ini adalah pinjaman selama ada di 4 tempat, 5 juta, 16 juta, 15 juta, 75 juta. Kemudian ada bunganya di sini 36%, 24%, 18%, 36%. Nah, dengan cicilan ini setiap bulan. Ini urutan bebas kalau hanya urutan. Bunga ini adalah hanya untuk menunjukkan ketika seseorang membayar 380.000, 150.000 adalah sebagai bunganya, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian dia punya tanggungan setiap bulan adalah 5.250.000. Ini akan ada tanggungan angsuran setiap bulan adalah Rp5.250.000. Kemudian kita siapkan di sini, kita menggunakan Snowball itu ya. Ini kita klik Snowball. Kita boleh di sini siapkan, saya mau anggarkan bukan 5.250.000, tetapi saya akan anggarkan 5.800.000 misalkan. Boleh-boleh saja. Ketika dianggarkan 5.800.000 berarti Anda harus menyiapkan dana tambahan setiap bulan 550.000. Ini. Jadi setiap bulan 550.000. Nah, pasti Anda akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan tambahan dana 550.000. Itu pembahasannya adalah di materi terpisah itu ya. Yang jelas Anda harus punya komitmen sebesar 550.000 tambahan setiap bulan untuk disimpan di dalam tabungan terpisah ataupun untuk nanti dijadikan cicilan mengikuti jadwal yang dibuat oleh software ini. Jadi 5.800.000 dana Snowballnya 550. Kalau enggak kuat 550, ya silahkan isi saja di sini. Kuatnya berapa? Yang jelas harus lebih besar dari 5.250.000. Misalkan saya kuatnya 5.700.000, ya tidak apa-apa, berarti dana Snowballnya adalah 450.000 setiap bulan yang Anda anggarkan. Tetapi yang perlu Anda ingat adalah semakin besar dana Snowball, maka akan semakin cepat Anda menyelesaikan masalah utang Anda. Oke, coba perhatikan di sini. Dengan menambahkan yang tadinya setiap bulan nyicil 5.250.000. Ini ya. Ini kalau di no Snowball. Di sini Anda harus menanggung bulan pertama saja, perhatikan di bulan pertama saja. 17 bulan baru akan lunas. Dengan setiap bulan menganggarkan, klik Snowball 450.000, maka yang harusnya 17 bulan hanya menjadi 7 bulan saja. Berarti jauh lebih cepat 10 bulan. Kalau yang ini 15 bulan, aslinya berapa aslinya? Aslinya 35 bulan. Bayangkan, aslinya 35 bulan, begitu hanya dengan menyiapkan dana 450.000 menjadi hanya 15 bulan. Ini berarti ada percepatan 20 bulan dan seterusnya. Ini. Jadi ini adalah jumlah di mana jumlah ini adalah jumlah untuk total pembayaran angsuran ini ya. Ini. Yaitu jumlah bunga yang dibayarkan. Oke, perhatikan. Ini hanya
tabelnya ya. Yang perlu Anda perhatikan, 450.000 ini buat apa sih? Kenapa setiap bulan harus dianggarkan sih? Perhatikan di sini payment schedule-nya. Ini diklik ya, kita akan lihat di sini. Ini adalah rangkumannya. Ini adalah rangkumannya. Maka pada bulan, kalau ini utang ya, pada bulan Juni 2020 Anda akan lunas ini. Tetapi kalau no snowball, April 2021 baru lunas. Tetapi kalau menggunakan snowball, Juni 2020 sudah lunas. Ini kalau dicontoh. Perhatikan di sini. Ini total bunga yang akan dibayar. Ini nanti bisa dibuka sendiri untuk kawan-kawan. Perhatikan, harusnya di sini ini kan ada dana snowball 450.000. Betul kan? 450.000. 450.000 ini untuk pembayaran apa ini? Jadi, ini tinggal jadwal yang harus Anda ikuti. Ini jadwal yang harus Anda ikuti. Kalau tadi di koperasi secara normal, ini ya, di koperasi 1 misalkan ya, ini di koperasi 1, aslinya adalah cicilannya 380.000, maka karena ditambah 450.000, maka cicilannya menjadi 830.000. Jadi dana snowball itu adalah untuk membayarkan, untuk menambahi pembayaran ke utang satu koperasi. Sehingga apa? Sehingga ketika ini ditambahkan cicilannya jadi jauh lebih besar, maka hanya dalam waktu 7 bulan selesai utang yang pertama. Ini ya, perhatikan ya. Ini selesai ini utang yang pertama. Nah, sampai di sini paham? Jadi dana snowball adalah untuk menambahi utang angsuran untuk utang di koperasi ini. Karena di 6 bulan dia sudah selesai, padahal dia harus tetap menganggarkan dana 450.000, maka di bulan 7 dia sudah selesai. Ini. Di bulan ke-6, di bulan ke-6 dia sudah selesai. Oke, perhatikan selanjutnya. Ketika utang ini 450.000 ini sudah selesai untuk menyelesaikan hutang, berarti koperasi yang ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai. Di bulan ini sudah tidak ada cicilan untuk koperasi 1. Selanjutnya apa? Sekalipun ini sudah selesai, tetapi dana anggap dana ini 450.000 tetap masih dikeluarkan, plus angsuran yang seharusnya dibayarkan sebesar 380.000 tetap dibayarkan. Berarti dana snowballnya sekarang menjadi 830.000. Ini baru kemudian ini untuk ditambahkan ke sini 1.550.000 yang seharusnya hanya 720.000. Ini dananya snowballnya kan sekarang tetap menjadi lebih besar, karena tadi 450.000 dana snowball ditambah 380.000 adalah cicilan adalah cicilan koperasi yang sudah selesai untuk menyelesaikan di sini. Jadi kita menganggap seolah-olah utang di koperasi belum selesai, padahal sudah selesai. Itu ya. Setelah itu ini ikuti saja jadwalnya. Jadi kalau bingung, ikuti saja jadwalnya. Utang di koperasi 1 setor 830, terus sampai selesai ini. Kemudian setelah ini cicilan biasa ini. Tinggal diikuti saja jadwalnya. Berarti ini kalau di bulan kedua, di bulan ini ya, bulan ke-7 ini yang sepeda motor setornya bukan 720 tapi 930.
baru bulan berikutnya 1.550.000, 1.550.000, terus seperti ini. Begitu di bulan ke-15 ini motor selesai, ini ya, sepeda motor selesai, anggap cicilan motor masih ada, yaitu sebesar 1.550.000. Berarti dana snowballnya menjadi 1.550.000 untuk ditambahkan ke utang bank yang ke-1 yang tadinya hanya 650.000, kemudian menjadi di sini 2.200.000. Dan yang terakhir adalah ketika ini selesai, tambahkan 2.200.000 ke sini nih. Maka untuk menyelesaikan utang yang terakhir, yaitu agar lebih besar. Ini ya. Untuk teman-teman yang bingung dengan penjelasan ini, mohon dipahami betul bahwa kita kuncinya adalah, yang dimaksud strategi ini adalah, yang pertama, ikuti saja jadwal yang sudah ada di sini. Jadi kalau bulan Desember 2019 cicilnya 830, ikuti saja sepeda motor 720, utang bank 1 650, utang bank 4 bank 2 3.500.000, terus seperti ini. Ikuti jadwalnya persis. Tinggal ikuti jadwal cicilan ini persis, plek gitu ya. Ini. Itu kalau untuk teman-teman yang bingung. Ini. Ya. Jadi sebenarnya dana snowball ini adalah dana yang kita siapkan untuk mempercepat angsuran dan kita selesaikan dari angsuran yang terkecil terlebih dahulu. Tetapi begitu utang yang terkecil lunas, di sini digambarkan nilainya 830.000 per bulan karena ditambah dana snowball, jangan langsung berarti cicilannya berkurang, jangan. Anggap cicilan masih ada, tetapi untuk menyelesaikan utang yang di sepeda motor ini. Kemudian ini selesai, jangan menganggap sudah selesai. Tetap keluarkan setiap bulan 1.550.000, tapi ditambahkan ke sini biar menjadi 2.200.000. Ini selesai, tambahkan ke sini biar menjadi 5.700.000. Itu. Dengan strategi seperti ini nanti akan jauh lebih cepat untuk bisa lunas. Jadi teman-teman, yang paling penting adalah ketika sudah memasukkan angka di sini, ini ya, kalau ini cicilannya sudah memasukkan angka 5.700.000, maka akan muncul dana snowballnya. Komitmen kan harus menyiapkan dana ini. Kemudian pilih snowball di sini, snowball. Nah, kemudian kalau sudah cukup langsung lihat payment schedule-nya saja. Ini langsung dicetak saja. Ini bisa langsung dicetak. Tuh ya, ini bisa langsung dicetak. Untuk sebagai panduan. Ini bisa dicetak sebagai panduan pembayaran setiap bulan, gitu ya. Nih, jadi ini bisa langsung cetak. Maaf. Nah, ini bisa langsung dicetak juga bisa ini. Nah, ini. Jadi ini bisa langsung kita print. Agar apa? Kita ikuti jadwal yang ada di sini itu. Jadi jadwal yang ada tinggal kita ikuti. Oke, kawan-kawan, bagi yang bingung silahkan nanti bisa kita bisa ngobrol ya di grup Facebook yang nanti bisa diklik linknya untuk masuk ke dalam grup. Untuk teman-teman yang masih bingung cara menggunakan software ini, dengan cara seperti ini, teman-teman yang punya utang yang tadinya harus menanggung waktu yang lama bisa dalam waktu yang singkat, yang tadinya pembayarannya sangat besar bisa diminimalisir, pembayarannya jauh lebih murah. Oke, seperti itu kawan-kawan. Silahkan bagi yang mau bertanya bisa langsung bergabung dulu di dalam grup, kemudian nanti bisa kita diskusi di dalamnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.